Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi dengan saya Kak Kokong Komaria. Yuk kita belajar asik bersama. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pada pembelajaran pertama. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama, membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Fokus pembelajaran pertama yaitu pada mata pelajaran IPS. Subtema 2, hewan sahabatku. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Bacalah teks berikut dan amati gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan yang hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan yang lainnya? Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Perkembangbiakan hewan terjadi dengan 3 cara. Yang pertama yaitu berkembang biak secara opipar. Yang kedua berkembang biak secara vivipar. Ketiga berkembang biak secara opovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ya, ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak, atau disebut opovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan opovivipar lainnya? Berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram pen berikut ini. Untuk mengisi diagram pen berikut ini, kalian amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut ini. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN.
Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Negara ini terletak dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Selanjutnya, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kemudian negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Terakhir, Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Lingkungan yang sehat menjadikan badan sehat dan kuat. Jangan rusak badanmu dengan narkoba. Dari pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut. Berikut ini saya berikan contoh. Misalkan kita akan membandingkan dua negara antara negara Filipina dan Malaysia. Persamaan dari dua negara tersebut yaitu pertanian.
Sumber alam dari negara Filipina yaitu nanas, padi, kelapa, dan gula. Sedangkan hasil pertanian dari negara Malaysia yaitu minyak sawit, karet, dan produk kayu. Berbeda dengan negara Filipina, Malaysia mempunyai hasil perindustrian dan pertambangan, misalkan elektronik, minyak, gas bumi, tekstil, sepatu, dan bahan kimia. Nah, adik-adik, itulah contoh cara mengisi diagram Venn. Kalian bisa mengisi dengan memilih dua negara yang berbeda. Kalian bisa mengisi persamaan dan perbedaannya. Kemudian jangan lupa laporkan kepada guru kalian masing-masing. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kamu akan mendengarkan gurumu membacakan teks laporan dan mencatat fakta-faktanya. Simaklah dengan seksama teks yang dibacakan oleh gurumu. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Teks yang akan dibacakan berjudul Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Setelah saya bacakan teks tadi, kalian tentukan ide pokok pada setiap paragraf, yaitu ide pokok pada paragraf pertama dan ide pokok pada paragraf kedua. Tuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Kakak harap kalian masih ingat pelajaran tentang menentukan ide pokok. Ide pokok yaitu gagasan penting pada sebuah paragraf bisa terletak di awal atau di akhir kalimat. Cukup sekian pembelajaran dari kakak kali ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.